Baik, kita akan masuk ke materi master data ya. Jadi ini lebih ke arah si perusahaan ya. Jadi atau perusahaan atau super admin ya sini. Nah di sini sebagai data master data, data koordinator dan lain-lain itu kalau di super admin Anda bisa akses semuanya. Tapi kalau di keuangan, misalnya Anda login sebagai keuangan ya hanya keuangan saja. Jadi memang ini dipisahkan ya nanti dashboardnya, akan dibagi otorisasinya. Masing-masing memiliki keterbatasan dan dibatasi oleh super admin. Seperti itu. Kita akan jelaskan dulu di dalam master kendaraan. Di sini ada setup perusahaan. Anda boleh masuk sini. Setup perusahaan itu fungsinya adalah mengganti nama perusahaan ya. Artinya di sini ada nama perusahaan, misalnya Putra Bungsu. Nah, ketika kalau Anda ganti di sini, misalkan Anda nanti Putra Bungsu 2 atau 1, secara otomatis akan ganti ya. Jadi baik logo ataupun data keterangan perusahaan itu akan merefer pada data ini, data setup perusahaan. Nah, begitupun dengan kode GPS ya, nomor tokennya berapa, ini adalah sampling ya. Jadi kalau Anda pasang GPS di mobil Anda, ini bukan berubah nih. Logo perusahaan Anda bisa ganti di sini kalau nggak sesuai. Nomor telepon misalkan ini kan masih baru sampel, Anda boleh sesuaikan dengan data yang sebenarnya. Seperti itu. Lalu di sini ada daftar pegawai. Nah, di sini ada data-data pegawai yang sudah di entry ya sebelumnya. Anda bisa menambahkan di sini untuk data pegawai. Lalu di sini ada tombol edit ya, artinya untuk merubah data. Nah, sini ada tombol hapus. Ya. Jadi untuk menghapus Anda boleh klik ini, dan untuk merubah Anda boleh klik yang biru ini. Nah, kita langsung ke edit saja ya, karena inputan sudah. Jadi di dalam edit ya, menu update itu Anda bisa melakukan perubahan password ya. Kalau Anda merubah password seseorang, misalkan lupa si supirnya misalnya, Anda boleh merubah ini di sini. Nah, ini otomatis si password barunya Anda bisa langsung input ulang sesuai dengan kemauan dari si pengemudinya biar bisa ingat ini dia ya. Lalu di sini ada status login sama seperti inputan. Anda boleh pilih sebagai dia akan login sebagai super admin atau accounting ya, seperti itu, atau keuangan. Gitu ya. Makanya di sini mungkin sama ya, kurang lebih sama. Nah, sini sama ya. Terus loginnya sebagai apa? Keuangan, koordinator atau pengemudi. Akan sama nanti di sana juga seperti itu keluar. Gitu. Jadi Anda pilih koordinator, pengemudi atau keuangan. Oke. Ketika di-input kan langsung nih ada nih jabatannya apa. Nah, ini jabatan ini menentukan dia loginnya sebagai apa nanti. Kalau pengemudi mungkin nanti linknya ke putrabungsu.com/pegawai. Dia boleh login di situ. Karena kalau login di MyAdmin dia percuma, dia nggak bisa masuk juga gitu ya. Dia akan ditolak oleh sistem. Kalau koordinator boleh, karena dia satu dashboard. Oke, yang satu dashboard itu adalah koordinator, keuangan, dan super admin. Untuk pengemudi dia sendiri. Oke, kita lanjut. Master area. Nah, di sini ada area ya. Kalau misalnya areanya kosong, tidak ada, misalnya Anda boleh tambahkan di sini. Jadi seperti ini udah default ya, udah default dari database. Anda kalau memang kosong saja, di sini Anda bisa tambahkan kabupaten. Lalu di sini misalkan di dalam kabupaten ini tidak ada lagi, Anda boleh tambahkan kecamatan, tambahkan kelurahan di situ. Jadi Anda boleh tambah di sini. Ini untuk kembali ke sini, dari sini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini nggak bisa kembali. Mungkin nanti ya, ini kita cek lagi. Oke, kita lanjutkan. Lalu di sini ada pegawai area, lalu master pool. Nah, Anda bisa menambahkan data pool di sini, tambahkan datanya, pilih. Nah, tadi si provinsi tadi fungsinya untuk ini nih, Jawa Barat misalnya, dia akan langsung ke mana Jawa Barat wilayahnya. Oh, Bandung misalkan, Cirebonnya di kecamatan apa, Harjamuktinya di mana, kelurahannya Harjamukti lagi.
lalu lokasinya di mana, Anda boleh geser-geser di sini. Nah, klik sini, Anda boleh geser lokasinya yang tepat di mana. Seperti itu. Sepertinya kalau di sini metodenya adalah metode manual, kita direct ke lokasinya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kalau pool sebenarnya nggak terlalu isu sekali ya, jadi tidak terlalu butuhkan titik koordinat yang pasti. Tapi mungkin nanti di pabrik dan depo ya kita akan setting, kita akan sudah tambahkan set pabrik, lokasi terkini, dan kita sudah simpan itu baik di pengemudi ataupun di koordinator. Barangkali koordinatornya ke lapangan ya, langsung ke area sana, dia bisa set langsung juga posisi pabriknya ataupun deponya di mana gitu, lokasi tepat. Tapi lebih efisien sih supir sih sebetulnya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada master pabrik ya, sama ya fungsinya ya. Master pabrik Anda boleh di sini ada tombol tambah data ya. Anda bisa tambahkan datanya di sini. Anda bisa drag lokasi pastinya di mana gitu. Lalu Anda simpan. Setelah disimpan, data akan muncul di sini. Anda bisa melakukan edit, perubahan ataupun menghapus datanya. Catatan saja, jika memang data itu ada ya, ada historinya, sebaiknya jangan dihapus. Kalaupun misalnya Anda menghapus, dipastikan tidak akan bisa, karena akan terhalang oleh data historinya gitu. Jadi kalau Anda mau menghapus, pastinya Anda harus hapus juga historinya gitu. Jadi ini akan tetap tersimpan. Kalau sudah ada data pembawaan di bawahnya, misalkan Anda pernah melakukan pembuatan surat jalan dengan nama pabrik Bapak Jenggot misalkan, otomatis ketika Anda hapus di sini akan ditolak karena sudah ada data histori surat jalan berdasarkan nama pabriknya Bapak Jenggot, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke posisi berikutnya. Di sini ada data satuan botol ya. Data satuan ini sebetulnya untuk patokan ya, sebenarnya enggak ke perhitungan, tapi lebih ke patokan saja bahwa yang dimuat itu apa gitu. Nah, karung besar gitu, di dalam karung besar itu misalkan terdapat berapa botol besar gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tambah jenis ya. Nah, tadi kan sudah satuan tuh ya, ini fungsi edit, input editnya sama saja. Nah, setelah satuan itu Anda akan diarahkan ke jenisnya misalkan. Nah, di sini ada jenisnya, jenisnya itu apa, OTB itu apa, Anda boleh buatkan di sini. Dua data ini akan digabungkan saat Anda melakukan penginputan produk nantinya. Ya, sorry, kita ada di produk botol. Nah, di dalam produk botol itu pasti dipastikan akan ada dua pilihan, satuan dan jenisnya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini ada jenis botolnya apa, lalu satuannya apa. Data tadi sebetulnya digunakan untuk master ini. Jadi biar tidak, kalau kita buat satu tidak akan ada acuannya, yang kedua akan berantakan kalau tidak dibuat seperti ini. Mungkin ketikanya bisa beda-beda nantinya, setiap orang beda-beda, apalagi ganti admin. Jadi kita tidak punya patokan akhirnya, makanya dibuatlah master seperti itu ya. Nanti Anda boleh inputkan, karena saya udah kasih contohnya di sini. Nah, contohnya seperti ini, jumlah satuannya seperti ini 24. Harga ongkosnya Anda boleh input di sini. Ya. Nah, ini ada jasa master botol, produk botol ya. Di sini. Lalu di sini ada master kirim. Nah, ini produknya sebetulnya ini ada breakdown ya, sama ya. Dan tombol 22 ini adalah breakdown dari sini. Nah, sama ini fungsinya. Jadi Anda kalau kirim botol kosong, nah ini masternya. Kita klik saja. Ketika Anda membuat master di sini, misalnya produk jasanya apa nih, dari mana ke mana, tujuannya dari pool Cirebon to pool Beverindo, misalkan harga jasanya berapa, quantity minimumnya berapa ya. Nah, kalau misalnya di bawah quantity, Anda akan ada nilai potong berapa, fee-nya berapa. Nah, ini adalah order utamanya, simpan, akan masuk seperti ini. Jadi nanti ketika Anda membuat surat jalan, Anda tinggal pilih produknya saja, secara otomatis harga jasa, harga pengemudi, fee, dan lain-lain
ketentuan minimum akan juga disampaikan di dalam surat jalan gitu. Jadi Anda nggak usah repot satu-satu ngikutin lagi, ketentuan atau acuannya sudah dibuatkan oleh Anda di sini, baik itu botol kosong ataupun botol isi ya, seperti itu. Nah, makanya saya akan perlihatkan yang botol isi ya, botol isi. Nah, botol isi ya seperti ini ya, sama kan, hanya bedanya kalau yang di botol kosong itu dari pool to pabrik. Nah, kalau botol isi dari pabrik ke depo-depo seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya acuan, misalkan jenggot atau Magio, nah ininya ke harga jasanya berapa, nanti akan menjadi acuan ini. Contohnya nanti akan saya sajikan di dalam menu keuangan ya, jadi fee dan lain-lain sama, fungsinya sama, yang beda adalah tujuannya saja. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu ada master merek kendaraan. Master merek kendaraan ini sebetulnya untuk ya sama seperti tadi, acuan saat ingin menginputkan data kendaraan, biar nggak beda-beda penulisan sebetulnya ya. Dan data kendaraan Anda bisa tambahkan data kendaraan di sini. Nah, di koordinator pun ada sebetulnya, jika memang nanti koordinator yang ditugaskan untuk menginput data kendaraan juga boleh. Jadi ada di dalam master admin, ada juga di keuangan. Di koordinator. Ya, ada gambar dan lain-lain. Sepertinya udah paham lah ya ini ya. Kita anggap paham. Saya ingin menginputkannya, di sini ada form input, lalu klik pilih foto, lalu simpan. Ini untuk tutup form. Ini ada tombol maintenance ya. Sebetulnya di koordinator ya, nantinya lebih ke koordinator. Lalu ada GPS ya, lokasi unit. Lalu di sini ada perubahan data dan ada hapus data. Ini data lengkapnya. Seperti itu. Ini ada QR ya. QR-nya itu merefer pada data ini. Sebetulnya nanti bisa dikembangkan nih data QR ini. Misalkan kedepannya Anda ingin setiap mobil itu ada mekaniknya. Mekanik nanti tinggal nge-set aja nih QR-nya, nanti akan masuk ke dalam detail maintenance gitu, karena di maintenance sendiri juga ada data maintenance-nya ya, seperti ini data maintenance itu. Jadi ada kerusakan apa, Anda boleh inputkan di kilometer berapa, biaya servisnya berapa. Hanya di dalam data maintenance ini tidak tidak masuk ke dalam sistem keuangan. Beda dengan data maintenance yang ada di keuangan, itu akan terlaporkan di dalam sistem keuangan. Jadi memang agak berbeda ya, ini difungsikan untuk pencatatan data perbaikan jika Anda memiliki mekanik di bengkel gitu. Nah, kalau tidak memiliki bengkel, misalnya Anda servis mobilnya di luar, Anda boleh melakukan penginputan di data sini, biaya servis kendaraan seperti itu ya. Jadi Anda boleh pilih kendaraannya yang mana, nama bengkelnya atau bengkel yang di luar siapa, keterangannya apa, simpan. Nah, sini ada tambah biaya misalkan. Ini tambah transaksi, tambah biaya update ya. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi untuk biaya servis di luar ketentuan lah intinya begitu. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas di menu keuangan ya. Kita lanjutkan. Data kendaraan tadi sudah. Ini data spare part ya. Spare part apa aja yang sering ganti, Anda boleh masukkan sini. Untuk acuan nanti di saat menginputkan data perbaikan. Lalu ada kode rekening yang seperti tadi saya bilang tidak usah dirubah, dan ada video latihan yang nantinya Anda boleh masukkan video-video latihan. Biasanya ini diinputkan oleh programmernya. Anda tidak perlu otak-atik ini lagi. Oke, untuk master data selesai sampai sini. Untuk perhatiannya, assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.